inilah yang dimaksud dengan memberikan nama. Nama-nama itu dihayalkan sebagai kenyataan-kenyataan yang seolah-olah memiliki rupa dan zat sendiri. Nah, kalau demikian itu halnya, maka sekarang aku hendak bertanya kepadamu. Apakah di antara pikiran dan perwujudannya itu ada hubungan sebab dan akibat? Karena segala hal itu bukan kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan gambar pikiran yang timbul dari pikiran dan terlihat oleh pikiran itu sendiri, maka pikiran dan perwujudannya itu bukanlah dua hal yang berpisah dan berbeda, melainkan pikiran dan perwujudannya itu adalah satu dan sama, yaitu pikiran itu sendiri. Karena pikiran dan perwujudannya itu adalah pikiran itu sendiri, maka di antara pikiran dan perwujudannya itu tidak ada hubungan sebab dan akibat. Tepat dan benar sekali jawabanmu, Masih. Pikiran dan perwujudannya itu tidak mempunyai hubungan sebagai sebab dan akibat. Nah, kalau demikian itu halnya, Masih, maka bagaimanakah pendapatmu tentang sebab dan akibat itu? Apakah sebab dan akibat itu kenyataan atau bukan kenyataan? Coba terangkan jawabmu. Sebab dan akibat itu bukanlah kenyataan yang sesungguhnya dari dua hal yang berpisah dan berbeda. Sebab di situ tidak akan pernah diketahui pada saat yang manakah berakhirnya sesuatu sebab dan pada saat yang manakah dimulainya sesuatu akibat. Dan jika sebab dan akibat itu tampak seolah-olah sebagai dua buah kenyataan yang berpisah dan berbeda, maka hal itu hanyalah disebabkan oleh pembedaan-pembedaan hayal yang dilakukan oleh pikiran terhadap perwujudannya sendiri. Bagus sekali, Masih. Bagus. Sebab dan akibat itu bukanlah kenyataan, dan mereka itu timbul hanya oleh sebab pembedaan-pembedaan hayal yang dilakukan oleh pikiran terhadap perwujudannya sendiri. Tegasnya, sebab dan akibat itu bukanlah kenyataan apa-apa, kecuali gagasan pikiran yang timbul dari pikiran itu sendiri. Oleh sebab kemelekatan pikiran kepada kebiasaan menanggapi pembedaan-pembedaan hayal mengenai sebab-sebab, rupa, dan nama-nama, maka dunia keadaan ini lalu tampak seolah-olah sebagai terdiri dari benda-benda, orang-orang, dan objek-objek yang mempunyai zat sendiri dan kodrat sendiri. Dikatakan sebagai mempunyai tempat dan dikatakan sebagai mempunyai kodrat sendiri karena mereka itu tampak sebagai bergerak-gerak dan berubah sendiri. Baik, apakah yang dimaksud dengan pembedaan hayal mengenai rupa dan nama itu? Yang dimaksud dengan rupa itu adalah perwujudan gambar pikiran yang muncul melalui 5 alat-alat perasaan, yang umumnya disebut sebagai 5 alat-alat penginderaan, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Apa yang terlihat melalui mata, terdengar melalui telinga, terbau melalui hidung, tercicip melalui lidah, dan teraba melalui kulit. Itulah yang dimaksud dengan rupa itu. Banyaknya dan macamnya rupa itu dibeda-bedakan secara hayal oleh pikiran membedakan dan diberikan sebutan dengan kata-kata untuk menunjukkan ciri-ciri perorangan daripada masing-masing rupa itu. Inilah yang dimaksud dengan memberikan nama. Nama-nama itu dihayalkan sebagai kenyataan-kenyataan yang seolah-olah memiliki rupa dan zat sendiri, sehingga seseorang lalu berkata, jika demikian itu namanya, maka begitu itulah bendanya, tidak bisa lain.
rupa dan nama itu sebetulnya tidak lebih daripada gagasan-gagasan pikiran yang dibayangkan oleh pikiran sebagai banyaknya dan macamnya perorangan yang mempunyai kodrat sendiri. Nama itu timbul dari pembedaan kata-kata, sedangkan kata-kata itu bukan kenyataan apa-apa, kecuali suara-suara angin tenggorokan yang kepadanya diberikan arti-arti khayal semaunya saja. Bagaimana, Mas? Cukup jelaskan mengenai rupa dan nama itu? Ya, sudah cukup jelas, Mbah. Nah, sekarang kembali ke soal gerak perubahan itu tadi, Mbah. Sudikah Mbah menerangkan tentang kodrat dan sebab musabab timbulnya gerak perubahan itu? Mas, dunia keadaan ini tampak sebagai mengalami gerak perubahan terus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya. Karena hal yang demikian itu, maka para pujangga lalu memastikan bahwa gerak perubahan itu timbul dari adanya sebab dan syarat, dan yang tunduk kepada hukum sebab akibat. Spekulasi para pujangga itu timbul oleh sebab mereka tidak mengenali asas dasar kenyataan, bahwasanya segala apa yang ada dan berwujud itu sebetulnya bukan kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan gambar pikiran yang timbul dari pikiran dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Dan mereka tidak mengenali kodrat dan makna yang sebenarnya daripada ada dan tidak ada, dan juga tidak mengenali kodrat dan makna yang sebenarnya daripada terjadi dan tidak terjadi itu adalah hal-hal nyata yang sebab dua dan tunduk kepada hukum sebab akibat. Karena tidak bisa mengenali bahwa soal ada dan tidak ada, terjadi dan tidak terjadi itu adalah hal-hal khayal yang timbul dari pembedaan-pembedaan yang dilakukan oleh pikiran terhadap perwujudannya sendiri sebagai sebab musababnya. Oleh sebab pembedaan-pembedaan yang dilakukan oleh pikiran membedakan mengenai sebagai rupa dan nama itu berlangsung terus-menerus, berganti-ganti, dan tidak pernah ada henti-hentinya, maka di situ lalu timbul pengertian-pengertian perwujudan gambar pikiran yang sebentar muncul dan sebentar lagi lenyap, terus-menerus dengan tidak ada henti-hentinya juga. Muncul dan lenyapnya gambar-gambar pikiran di dalam pikiran itu sendiri yang lalu terlihat oleh pikiran sebagai gerak perubahan daripada benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu. Tegasnya, gerak perubahan itu sebetulnya bukan kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan daripada pembedaan-pembedaan khayal yang dilakukan oleh pikiran terhadap perwujudannya sendiri. Kalau demikian halnya, maka nyatalah bahwa benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu sebetulnya adalah hampa kodrat sendiri, dan merasa itu tempat sebagai bergerak dan berubah bukan oleh sebab adanya sebab-sebab dan syarat-syarat yang berada di luar pikiran, melainkan gerak perubahan itu adalah pencerminan yang menerangkan sendiri tentang kegiatan pikiran yang melakukan pembedaan-pembedaan khayal itu. Bukankah begitu, Mbah? Tepat sekali katamu itu, Mas. Benda-benda, orang-orang, dan objek-objek itu adalah hampa kodrat sendiri. Dan gerak perubahan itu adalah pencerminan yang menerangkan sendiri tentang kegiatan pikiran yang melakukan pembedaan-pembedaan khayal. Oleh karena kebiasaan pikiran di dalam menanggapi pembedaan-pembedaan, maka di dalam pikiran itu sendiri lalu dikentarakan dan dipetakan gambaran-gambaran yang berkodrat khayalan palsu, di mana pikiran lalu melekat kepada khayalan palsu itu. Seolah-olah kesemuanya itu adalah kenyataan-kenyataan rupa dan nama yang berada di luar pikiran dan mempunyai zat sendiri dan kodrat sendiri. Oleh sebab kemelekatan pikiran pada kebiasaan menanggapi pembedaan-pembedaan sebab rupa dan nama, maka pikiran itu sendiri lalu membentuk suatu sistem
sistem berpikir perorangan yang sangat rumit, berlandaskan pengertian-pengertian dan pandangan serba dua yang dinamakan sistem pikiran. Nah, sistem pikiran ini bisa dicirikan secara khas sebagai sarana untuk membentuk dan mempertahankan kepribadian perorangan dan dunia keadaan sekitarnya. Jadi jelas bahwa dunia benda ini ada dan berwujud bukanlah oleh sebab diciptakan atau dijadikan oleh sang pencipta ataupun sang pikiran. Ndak demikian. Dunia benda ini ada dan berwujud hanyalah oleh sebab kemelekatan pikiran kepada kebiasaan menanggapi pembedaan-pembedaan hayal. Telah dikatakan bahwa pikiran itu sendiri telah membentuk apa yang dinamakan sistem pikiran. Dan dengan sistem pikiran itu, pikiran lalu membentuk dan mempertahankan kepribadian perorangan dan dunia keadaan sekitarnya. Sudikah Mbah Hai menerangkan apakah yang dimaksud dengan kepribadian perorangan itu? Oleh sebab kemelekatan pikiran kepada khayalan palsu, maka tampaknya kepribadian perorangan itu sebagai terdiri dari 5 unsur penyusunan kepribadian, yaitu bentuk, perasaan, penglihatan, pembedaan, dan kesadaran. Kelima unsur sebetulnya hanyalah berkodrat khayal, karena mereka itu timbul dari pembedaan-pembedaan khayal sebagai sebab musababnya. Unsur bentuk itu adalah sesuatu yang dihayalkan sebagai terbuat dari zat, dengan tidak peduli akan apa dan bagaimanakah sifat zat itu, seperti padat, cair, eteris, dan api. Unsur bentuk ini bisa dilihat, diraba, atau dirasakan adanya. Adapun 4 unsur lainnya itu sebenarnya tidak bisa dinyatakan sebagai unsur, sebab mereka bercampur baur menjadi satu dan tidak bisa dilihat dan diraba, meskipun bisa dinyatakan adanya oleh sebab akibat yang ditimbulkannya. Kelima unsur ini dinyatakan sebagai unsur penyusun kepribadian karena suatu alasan, bahwasanya seseorang pribadi itu mempunyai bentuk, bisa menyatakan perasaan, bisa melihat, bisa membeda-bedakan, dan bisa menyadari perorangannya. Unsur bentuk itu adalah unsur yang mewakili apa yang dinamakan keadaan lahiriah seseorang. Sedangkan unsur-unsur perasaan, penglihatan, pembedaan, dan kesadaran itu adalah unsur yang mewakilkan apa yang dinamakan keadaan batiniah seseorang. Singkatnya, kepribadian seseorang itu lalu terdiri dari keadaan-keadaan lahiriah dan batiniah. Dan keadaan batiniah yang terdiri dari unsur-unsur perasaan, penglihatan, pembedaan, dan kesadaran inilah yang dinyatakan oleh pikiran berpikir sebagai kenyataan yang bisa menyatakan diri selaku aku pribadi. Bagaimana pendapatmu tentang keadaan lahiriah dan keadaan batiniah itu? Apakah mereka itu benar-benar merupakan kenyataan? Apa yang dinamakan keadaan lahiriah atau batiniah itu sebenarnya bukan kenyataan apa-apa. Sebab mereka itu timbul dari pembedaan-pembedaan khayal sebagai sebab musababnya. Apa yang dinamakan sebagai keadaan lahiriah dan batiniah itu tidak lain hanyalah konsepsi pikiran yang timbul dari pikiran itu sendiri. Bagus, Mas. Apa yang dinamakan lahiriah dan batiniah itu sebetulnya bukan kenyataan apa-apa, kecuali gagasan pikiran yang timbul dari pikiran itu sendiri. Lalu bagaimana halnya dengan aku pribadi itu? Mengenai apa yang dinamakan aku pribadi, itu pun bukan kenyataan. Karena ia timbul dari gagasan-gagasan yang berkodrat khayal mengenai apa yang dinamakan 5 unsur-unsur penyusun kepribadian perorangan. Bagus. Kepribadian perorangan yang seolah-olah terdiri dari 5 unsur penyusun kepribadian dan yang kemudian dikelompokkan menjadi unsur lahiriah dan unsur batiniah, itu adalah buah hasil yang dibentuk dan dipertahankan oleh apa yang dinamakan tata susunan pikiran atau sistem pikiran itu. Dan kamu mengenali
bahwa tata susunan pikiran atau sistem pikiran itu sendiri hanyalah timbul oleh sebab proses berpikir perorangan yang berlandaskan pembedaan-pembedaan serba dua yang berkodrat khayal. Dengan singkat bisa dinyatakan bahwa kepribadian perorangan dan dunia keadaan sekitarnya itu ada dan berwujud bukan karena diciptakan atau dijadikan oleh siapa-siapa, melainkan ia ada dan berwujud oleh sebab proses berpikir perorangan yang tersalur melalui tata susunan pikiran atau sistem pikiran, dan yang bersumber dari ketidaktahuan, pembedaan-pembedaan khayal, kebiasaan tanggapan, dan kemelekatan. Bagaimana Mas? Sudah bisa terjawab dengan cukup jelaskah pertanyaanmu mengenai sebab-musabab timbulnya dunia benda itu? Cukup jelas, Mbah. Dunia benda ini ada dan berwujud bukan sebagai ciptaan atau sebagai kejadian, melainkan dunia benda ini ada dan berwujud oleh sebab proses berpikir perorangan yang tersalur melalui tata susunan pikiran dan yang bersumber dari ketidaktahuan, pembedaan khayal, kebiasaan tanggapan, dan kemelekatan. Baik, dapatkah kiranya dijelaskan dengan cara yang lebih terang mengenai proses bekerjanya tata susunan pikiran itu? Tata susunan pikiran itu terdiri dari 5 alat-alat perasaan: mata, telinga, hidung, lidah, kulit tubuh, ya, dan perasaan-perasaan pikiran yang mengikutinya, yaitu penglihatan, pendengaran, pembauan, pencicipan, perabaan. Kesemuanya itu dipersatukan di dalam pikiran membedakan dan yang berhubungan dengan dunia benda atau dunia luar. Tata susunan pikiran itu timbul dari kegiatan batin yang memisahkan pikiran dari perwujudannya sendiri, dan yang selanjutnya membeda-bedakan perwujudannya sendiri itu sebagai banyaknya dan macamnya kenyataan-kenyataan rupa dan nama yang mempunyai kodrat sendiri, di mana rupa dan nama itu dibayangkan sebagai keadaan lahiriah. Di dalam proses bekerjanya tata susunan pikiran, keadaan lahiriah dan keadaan batiniah itu merupakan 2 unsur atau 2 faktor yang saling bersyarat dan saling bergantung. Artinya, unsur lahiriah ditentukan dan bergantung kepada unsur batiniah, dan sebaliknya, unsur batiniah ditentukan dan bergantung kepada unsur lahiriah. Pertama-tama, oleh sebab kodrat ketidaktahuan, maka pikiran lalu melakukan pembedaan-pembedaan terhadap perwujudannya sendiri, sehingga dengan demikian secara serempak dan bersama-sama lalu timbul dan terlihat adanya berbagai bentuk dan rupa, seperti halnya matahari yang timbul serempak dan bersama-sama dengan sinarnya. Pada saat itu juga, maka terjadilah kontak di antara alat-alat perasaan dengan dunia bentuk dan rupa, yang lalu diikuti oleh bekerjanya perasaan-perasaan pikiran di dalam menanggapi berbagai bentuk dan rupa itu sebagai kenyataan-kenyataan dunia luar yang sungguh-sungguh ada dan berwujud. Perasaan-perasaan pikiran itu lalu mengalir ke dalam pikiran membedakan dan mengadakan kerjasama dengan cara yang paling erat di dalam menimbulkan gambaran-gambaran dan daripada berbagai bentuk dan rupa itu. Putusan atas arti dan nilai baik atau buruknya berbagai bentuk dan rupa itu dipegang teguh dan dikukui oleh perasaan pikiran sebagai kenyataan yang memang harus begitu dan tidak bisa lain, dan akhirnya menjadi kebiasaan tanggapan. Kebiasaan tanggapan itu lalu disimpan dan ditimbun di dalam pikiran itu sendiri sebagai banyaknya dan macamnya benda-benda, orang-orang, objek-objek dengan segala arti dan nilainya yang baik ataupun yang buruk. Oleh sebab pembedaan-pembedaan khayal berjalan terus, maka berbagai gambaran dan gagasan-gagasan pikiran lalu timbul dan lenyap berganti-ganti, terus-menerus dengan tiada henti-hentinya,
Sehingga benda-benda, orang-orang, objek-objek lahiriah itu lalu terlihat sebagai bergerak-gerak dan berubah. Seolah-olah mereka itu bergerak berubah karena adanya sebab-sebab dan syarat-syarat yang berada di luar pikiran itu sendiri. Pikiran membedakan tidak menyadari dengan terang bahwa gerak perubahan daripada berbagai bentuk dan rupa itu sebetulnya bukan kenyataan apa-apa, kecuali pencerminan yang menerangkan kegiatannya sendiri yang melakukan pembedaan-pembedaan khayal itu. Proses seperti itu berjalan terus, tidak ada putus-putusnya. Hal-hal lahiriah menjadi sebab dan syarat adanya gambaran-gambaran dan gagasan-gagasan yang berkodrat batiniah. Sedangkan hal-hal batiniah oleh sebab kebiasaan tanggapan lalu terlihat oleh pikiran sebagai bentuk dan rupa yang berkodrat lahiriah. Nah, dengan cara yang demikian itu, maka benda-benda, orang-orang, dan objek-objek lahiriah itu lalu tampak seolah-olah mempunyai asal mula kejadian, yaitu dijadikan dan diciptakan oleh sesuatu penyebab, dan yang dikiranya penyebab itu adalah Sang Pencipta. Ini semua adalah buah pekerjaan tata susunan pikiran yang membentuk dan mempertahankan proses berpikir perorangan. Nah, sesudah kamu mengenali bahwa di antara keadaan lahiriah dan batiniah itu terdapat suatu hubungan saling bersyarat dan saling bergantung, maka apakah hubungan semacam itu bisa kamu nyatakan sebagai hubungan sebab dan akibat? Coba terangkan jawabanmu. Di antara apa yang dinamakan keadaan lahiriah dan keadaan batiniah, terdapat suatu hubungan saling bersyarat dan saling bergantung. Hubungan semacam itu tentu saja tidak dapat dinyatakan sebagai hubungan sebab dan akibat. Karena apa yang diartikan sebagai hubungan sebab dan akibat itu adalah khayalan tentang adanya hubungan di antara dua kenyataan yang berpisah dan berbeda kodratnya. Sedangkan sebetulnya sebab dan akibat itu bukanlah kenyataan apa-apa, kecuali konsepsi pikiran yang timbul dari pikiran itu sendiri. Bagus. Jadi, jika dunia benda ini tampak sebagai bergerak-gerak dan berubah, maka gerak perubahan itu bukanlah merupakan hasil bekerjanya sebab akibat. Tidak demikian ya. Gerak perubahan itu timbul karena bekerjanya tata susunan pikiran yang melakukan pembedaan-pembedaan khayal dan yang tunduk kepada hukum hubungan sebab musabab yang saling bergantung di antara hal-hal lahiriah dan batiniah. Dunia benda sebagai bentuk dan rupa yang berkodrat lahiriah tergantung kepada gambaran-gambaran dan gagasan-gagasan pikiran yang berkodrat batiniah. Dan sebaliknya, gambaran-gambaran dan gagasan-gagasan pikiran yang berkodrat batiniah bergantung kepada bentuk dan rupa yang berkodrat lahiriah. Tapi itu semua adalah bergantung kepada ketidaktahuan, pembedaan-pembedaan khayal, kebiasaan tanggapan, dan kemelekatan pikiran kepada rupa dan nama. Nah, sesudah dikenali akan kebenaran daripada hukum hubungan sebab musabab yang saling bergantung itu, maka apakah yang bisa kamu nyatakan tentang perbuatan-perbuatan itu? Apakah perbuatan-perbuatan itu suatu kenyataan ataukah bukan kenyataan? Terangkan jawabmu. Apa yang dinamakan perbuatan itu adalah gerak perubahan yang terputus-putus. Sebab jika tidak terjadi pemutusan gerak perubahan, maka di situ tidak akan tampak adanya perbuatan. Adapun gerak perubahan itu timbul dari bekerjanya tata susunan pikiran yang tak pernah putus-putusnya di dalam melakukan pembedaan-pembedaan khayal yang bersyarat hal-hal lahiriah dan batiniah yang saling bergantung. Ini berarti bahwa gerak perubahan itu sebetulnya adalah suatu kelangsungan kegiatan yang tak pernah terputus. Dan oleh karena demikian, maka apa yang dinamakan perbuatan-perbuatan itu adalah bukan kenyataan.
Tepat sekali, Mas. Gerak perubahan itu adalah merupakan pencerminan daripada kegiatan tata susunan pikiran di dalam melakukan pembedaan-pembedaan khayal. Dan oleh karena kegiatan tata susunan pikiran di dalam melakukan pembedaan-pembedaan khayal itu berlangsung terus dengan tidak ada putus-putusnya, maka gerak perubahan itu sendiri sebagai pencerminannya tentunya juga tidak akan terputus-putus. Gerak perubahan daripada dunia keadaan ini itu bukanlah banyaknya dan macamnya perbuatan-perbuatan, melainkan gerak perubahan daripada dunia keadaan ini adalah suatu kelangsungan kegiatan bagaikan hubungan mata rantai yang sambung menyambung menjadi satu rangkaian yang tidak pernah ada putusnya. Baik, selama ini saya menyenangi dan menyusahkan apa yang seharusnya tidak perlu saya senangi dan saya susahkan. Saya telah menyenangi dan menyusahkan sebagai rupa dan nama dengan arti-arti dan nilai-nilai baik atau buruk, dengan tidak menyadari secara terang bahwa kesemuanya itu sebetulnya bukan kenyataan apa-apa, kecuali perwujudan gambar pikiran yang timbul dari pikiran dan dilihat serta ditanggapi oleh pikiran itu sendiri. Masih karena tidak mengenali akan hakikat daripada rupa dan nama dengan segala arti-arti dan nilai-nilai lahiriah yang berkodrat khayal mengenai apa yang baik dan apa yang buruk itu, sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, dan kata-kata. Nah, setelah kamu mengenai apakah sebetulnya sikap-sikap, perbuatan-perbuatan, dan kata-kata itu, maka semestinya kamu tidak perlu menderita lagi. Bukankah begitu, Mas? Iya, semestinya memang begitu, Mbah. Tapi, apakah sebetulnya penderitaan itu?